Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN oleh Ketua Karang Taruna Sumut Dedi Dermawan Milaya maksud kami pada Senin 9 Januari. Dedi mengatakan gugatan ini dilakukan seusai surat bantahan yang dikirimkan pada Desember 2022 lalu tidak mendapatkan tanggapan dari gubernur. Hal ini terkait pengurus Karang Taruna itu dibentuk oleh dari dan untuk masyarakat yang SK kepengurusannya diterbitkan dan disahkan oleh pengurus nasional Karang Taruna. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Medan. Ada Rehtin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rehtin. Baik, terima kasih rekan Firda. Jadi per 9 Januari 2023 kemarin, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Ketua Karang Taruna Sumut Dedi Dermawan Milaya, dan gugatan ini diajukan atas keberatan di mana Gubernur Sumatera Utara menerbitkan SK pemberhentian Dedi Dermawan Milaya sebagai Ketua Karang Taruna Sumut dan mengeluarkan SK pengangkatan PLT atau pelaksana tugas Ketua Karang Taruna Sumut Samsir Pohan. Dan penerbitan SK ini dinilai tidak seharusnya dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara karena berdasarkan ADART dan juga Peraturan Menteri Sosial tahun 2019 dinyatakan bahwasanya pimpinan wilayah di tempat di mana kepengurusan Karang Taruna Sumut itu tidak memiliki wewenang untuk menghentikan atau mencabut jabatan Ketua Karang Taruna. Jadi atas dasar ini, Dedi Dermawan dan bersama kuasa hukumnya menggugat Gubernur Edi setelah mereka melayangkan surat bantahan dan tidak ditanggapi oleh pihak Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Dan tadi kami juga mewawancarai Gubernur Edi Rahmayadi terkait gugatan yang disampaikan oleh Ketua Karang Taruna Sumut, meskipun kalau berdasarkan SK yang terbitkan Gubernur sudah menjadi mantan Ketua Karang Taruna, dan tadi Gubernur Edi mengatakan gugatan tersebut sah-sah saja karena Dedi Dermawan juga merupakan warga negara yang berhak melakukan gugatan. Tapi Gubernur mengatakan karena beliau atau Dedi Dermawan itu sudah menjabat sejak tahun 2018 dan akan berakhir tahun 2023. Jadi pada tahun 2018 itu SK pengangkatan itu dilakukan atau ditandatangani langsung oleh Gubernur Edi, dan oleh karena itu Gubernur Edi Rahmayadi merasa memiliki hak untuk melakukan pencabutan atau mencopot SK yang sudah dia tanda tangani pada tahun 2018 dan mengganti Dedi Dermawan dengan Samsir Pohan. Dan berkaitan dengan penyebab kenapa Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi melakukan pencopotan terhadap Dedi Dermawan, tadi kami juga menanyakan dan Gubernur Edi menyinggung bahwasanya Karang Taruna tidak seharusnya berkegiatan atau melakukan kegiatan yang terkait dengan politik. Sementara itu tadi Gubernur Edi mengatakan bahwa Ketua Karang Taruna Dedi Dermawan Milaya dinilai sudah menggunakan anggaran APBD Pemprov Sumut yang disalurkan kepada Karang Taruna untuk kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada politik. Oleh karena itu tadi Gubernur Edi mengatakan beliau mencari pengganti yang bisa menjalankan tugas sebagai Ketua Karang Taruna tapi tidak membawa Karang Taruna ke arah politik sehingga anggaran APBD pemerintah Provinsi Sumatera Utara bisa dilakukan atau disalurkan untuk kegiatan-kegiatan Karang Taruna yang sudah diatur dalam Permensos dan juga ADART Karang Taruna. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan Rektin dari Tribun Medan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Ketua Karang Taruna Sumut Dedi Dermawan dan juga kuasa hukum penggugat Muhammad Rusli, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Berikut liputannya untuk Anda. Negara atas surat keputusan Gubernur Sumatera Utara nomor 188-134-KPTS-2023 yang diterbitkan tanggal 30 November tahun 2022 tentang perubahan atas keputusan Gubernur dengan nomor 188-134-KPTS tahun 2019 tertanggal 12 Maret 2019 tentang kepengurusan Karang Taruna Provinsi Sumatera Utara masa bakti
18/2023. Kita cek. Pak, soal Karang Taruna itu katanya SK-nya dari pusat, Pak, dari gubernur itu hanya SK pengukuhan. Kalau begitu, nggak Pak. pusat lah suruh bayar. Dananya kan dana APBD. Bagaimana mau SK dari pusat? Berapa, Pak, tiap tahun APBD, Pak? Nanti tanya. Karena ada mobil, ada kantor, ada uang kegiatan untuk rakyat. Begitu dibawa ke arah politik berarti salah. Oke? Ya. Berarti alasan utama untuk pengeluaran SK Bapak itu karena Nggak ada politik. utusan saya yang mengangkat dan saya pula lah yang menghentikan. Kuasa dari Bung Deddy Dermawan Milaya pada tanggal 22 Desember 2022 untuk melakukan upaya hukum. Jadi dalam hal ini ada beberapa hal kenapa pertama gugatan itu kita layangkan ke TUN. Bisa juga kita gugat yang lain, tapi yang pertama ini adalah putusan dari pejabat negara, pejabat tata usaha negara. Sehingga memang kita harus melakukan perlawanan terhadap ini di Pengadilan Tata Usaha Negara. Itu pun tidak serta-merta kita melakukan, sudah diawali dengan surat bantahan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.